Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diamanahkan sedikit untuk bicara di hadapan Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada maksud mengajar etik berenang, mengajar berduri, apalagi yang di hadapan saya ini adalah sebenarnya guru-guru agama juga. Kemungkinan pun sama kayak saya, jebolan UIN juga, ya kan? Jadi artinya kita kembali kepada firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itunya lagi, ya kan? Atau kata Nabi, ad-dinun nasiha, ya, agama itu nasihat. Jadi hari ini kita sama-sama mengulang kaji lah para Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bintal ini ya, bina mental kita dalam agama Islam. Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita mengacu kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Barangkali Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Apa itu? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati kita. Zikir ini Bapak Ibu, kalau kita ingat andong-andong kita dulu, opung-opung kita dulu, atau kita dulu, ya kan? Mereka itu suka kali berzikir, walaupun kadang-kadang penyebutannya yang kurang pas. Bentuk zikir mereka itu berbeda-beda. Ada dengan membaca la ilaha illallah seperti yang dilakukan kalau daerah posisi sana Bapak dan Ibu, bengayun cucunya dia, la ilaha illallah, dinyanyikannya la ilaha illallah, walaupun salah pengucapannya tapi hatinya bicara tiada Tuhan selain Allah. Begitulah dulu orang-orang tua kita dulu mengajari anak itu dari kecil. Tak ada lagu-lagu yang apa ya, yang mengarah kepada anak supaya karena kan didengarnya itu Ibu ya kan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak dan Ibu adalah istilah. Dulu orang-orang kecil banyak melahirkan orang menjadi besar, tapi hari ini banyak orang-orang besar sudah tak mampu lagi melahirkan orang sebesar dirinya. Betul itu Bu? Fakta. Makanya kami Bapak Ibu di sekolah agak payah kadang kalau untuk bicara sama guru-guru senior itu berkaitan dengan hari ini. Mbak kata ayah Edi dulu waktu dipanggil ke sekolah, dinosaurus sudah punah katanya. Padahal nyindir guru-guru yang sudah tak mau lagi ikut aturan Bapak Ibu, ya kan? Hari ini kan harus ikut aturan, harus begini, harus begini, harus begini. Apa kata mereka itu? Alah, ikut sama itu, tak ada itu katanya. Dulu kami, murid-murid kami udah jadi apa sekarang? Jadi gubernur. Tidak dari mana katanya. Iya kan Ibu ya? Nah, mungkin kalau untuk dalam mungkin mereka benar, tapi dalam hal dunia pendidikan memang kita harus ikut ya Ibu ya kan? Peraturan-peraturan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Ya kan, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Termasuklah itu dari Al-Quran tadi. Banyak kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu, di Al-Quran ini ada surah-surah unggulan. Ini membina mental kita. Ada surah unggulan. Kalau malas kita membaca Quran itu, membuka-buka Quran itu, kalau malas lagi kan, paling tidak ada surah-surah unggulan yang kita amalkan seperti yang dilakukan orang-orang tua kita dulu. Contoh, di malam Jumat dia baca surah Yasin, nggak pernah tinggal, istiqamah. Hidup ini harus istiqamah. Yang gagal itu kadang dibuat, kadang tidak. Itu tak jadi dia. Makanya banyak amalan, tapi kalau tak istiqamah tak jadi. Sikit amalan kita istiqamah, itu yang jadi Bapak Ibu. Jadi tak apa-apa kalau terlalu malas sekali barangkali, walaupun tak bayar malas itu. Tapi paling tidak ada amalan-amalan khusus yang istiqamah. Misalnya di malam Jumat jangan pernah tinggal surah Yasin kita baca, karena orang-orang yang berpaham tua itulah amalannya. Nah, lain cerita orang-orang yang berpaham muda mungkin beda. Kemudian apa? Dia rajin membaca surah Al-Waqiah setiap sholat subuh. Kata orang guru-guru kita dulu, murah rezeki kita, gitu ya. Nah, itu cerita Quran aja dulu ya kan, tentang hafalan. Kemudian dia sering membaca surah Al-Mulk. Tabarakallah, ya kan Ibu ya, dah hafal itu ya kan. Kemudian apa lagi? Dia suka membaca surah Ar-Rahman.
Berapa banyak itu Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terakhirnya gara-gara ayat itu, iya pula ya. Berapa banyak nih yang sudah aku dustakan? Itu terpikir kita, Ibu ya kan? Yang terakhir apa nih Ibu? Jangan pernah lupa kita sebelum tidur membaca 3 kul itu. Jadi kalau guru-guru kita di sekolah seperti yang disampaikan Bapak Pengawas tadi tak maksimal. Kenapa? Kita kadang-kadang mengajar anak-anak itu Bismika Allahumma, itu saja yang tahu anak itu sampai tua. Tak tahu yang tahu lagi itu kita bilang, ya kan? Walaupun memang tak salahnya, tapi ya maksimalkanlah. Ada tambahan. Kalau saya Ibu, saya tambahin itu. Karena pun Nabi kan jelas, Aisyah jangan kau tidur, kan katanya kan? Sebelum kau baca. Nah, jadi kita bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surah An-Nas, baru kita tidur. Bukan hanya sekedar dapat pahala, tapi kita terhindar dari gangguan makhluk, baik itu dari golongan manusia sampai daripada golongan makhluk selain manusia. Ini luar biasa kayak dalam Quran itu, ya kan? Itu apa nih Bu? Membina mental kita. Apa yang ketiga apa nih Bu? Ini yang ketiga pun tak kalah penting. Apa itu? Membangun hubungan baik sesama manusia. Khususnya kita di sekolah. Ini kita Bu kendala di mana sama barangkali ini ya. Oh iya ya Pak. Kita kadang-kadang di sekolah ini, apalagi kita guru agama, ini hati-hati kita Ibu. Ada pembagian kue, ya kan? Pembagian kue. Bisa-bisanya pulanya guru agama itu duluan berebut. Ditengokin sama guru-guru yang lain itu, ya ampun bapak nih, ibu nih. Marah pula dia itu tak dapat ini di depan kawan-kawannya. Padahal guru agama, ya kan, berebut. Nah ada yang seperti itu Ibu. Walaupun pembahagian tak merata itu tak baik, tapi kita jagalah pula adat kita. Makanya kata Nabi, al-adabu fauqal ilmi. Apa yang terjadi Ibu kepada diri kita ketika itu terjadi? Akhirnya tak cakapan lah. Jadi adalah kelompok-kelompok kecil dirinya. Begitu kita masuk kantor, yang nggak suka sama kita keluar. Begitulah seterusnya, nggak cakapan. Sampai nanti bulan mau puasa, salam-salaman, dia nggak mau salam kita. Kita pun dari kepikiran, datang lagi kawan-kawan kita bilang, kenapa kalian begitu? Dinasihati, seolah-olah kita yang disalahkan jadinya. Terakhirnya Bapak dan Ibu, itu yang kata Allah, inna syani akahuwal abtar. Terakhirnya kan sama-sama benci kita jadi. Gara-gara begitu kita benci, tadinya sama-sama putus jadinya. Ya kan Ibu. Jadi, nah ini, mari sama-sama kita jaga kan akhlak kita, sesama kita, menjaga hubungan baik. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita ini ada pula suka kali mengurusin orang. Nah inilah, misalnya ada apa ya? Gak usah ngurusin orang, kenapa sih gitu? Nah, Kak, ku tengok pula jilbab kau itu aja kau pakai depan kawannya pula itu. Perasaan kita biasa aja, rupa tersinggung dia rupanya, ya kan? Padahal jilbabnya cuma 3 pula kan, itu ya dalam seminggu kan. Kalau tadi ada 7, Senin lain, Selasa lain. Ini ketahuan aku jadi cuma 3 jilbab, aku pikirnya, ya kan Ibu? Nah, kalau saya lihat begitu Ibu, ya kan, suka kali ngurusin jilbab orang, ngurusin baju kain, tak kagosah baju kau tadi, katanya di kantor aja Bu. Itu usut kali ku tengok. Pas pula ada wali murid masuk dalam. Ini Bu bisa merusak apa kita gitu. Makanya inilah kita jaga Bapak Ibu, ya kan? Jadi tidak usah terlalu kita mengurusin urusan pakaian orang, jilbab orang, kerjaan orang. Ini bukan malah menambah silaturahmi, malah silaturahmi kita bisa terputus. Kadang kita merasa itu aman-aman saja, maksud kita seluruh, tapi hati-hati, seluruh kalau tak pas, malah lebih parah daripada apa namanya itu, ya kan? Nah ini dia. Jadi kita jagalah Bapak Ibu hubungan baik kita sesama, nggak usah terlalu ngurusin kita kawan-kawan kita ini kalau yang begitu-begituan. Yang tak pas diurus nggak usah diurus. Bapak Ibu. Ini kita alhamdulillah ya
dipertemukan Allah hari ini dengan tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala menambah silaturahmi. Ini pun silaturahmi tadi juga membina mental kita. Karena kata Nabi, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, hari ini saya dengan Pak Yusuf jadi jumpa. Udah lama kami tak jumpa. Akan jadi jumpa, jadi reuni jadi. Ada lagi kawan kuliah saya, ibu yang pakai jilbab hitam. Suami iya, ustazah. Suaminya pun kawan saya. Ibu, kami dulu samalah, kami tinggal di komplek Unimed. Saya tinggal di rumah nomor 1, rumahnya Profesor Dr. Hajah Janus Jamin, mantan rektor Unimed sebelum Pak Salah Gultom. Kemudian Marhan namanya, nama Hasibuan, kawan saya ini, mereka lah yang berdua tinggalnya ada di dalam itu, disediakan rumah untuk yang mengurus masjid yang di dalam, Ibu. Dulu, sekarang mereka udah nggak di situ lagi, ya kan? Jadi bisa bersilaturahmi. Kemudian kedua KKG tadi, kami rupanya dulu sama, Ibu, di sekolah harapan, tapi kami nggak saling kenal. Kenapa? Karena beliau dulu kan di SD 2-nya, saya di SD 1-nya. Kemudian beliau itu dulu hanya berapa bulan sebagai guru mengaji saja, gitu kan. Jadi waktunya pun hanya 80 menit pulang, udah begitu lah. Jadi saya tak ingat lagi, saya tadi di teleponnya baru ceritakan, aduh iya gitu. Kadang-kadang rupanya jumpa juga di jalan, Ibu ya. Inilah silaturahmi tadi, menambah semangat kita, menambah ukhuwah kita. Ini pun termasuk menjadi bina mental kita, Bapak dan Ibu. Nah, inilah kita ya. Guru agama ini seperti yang disampaikan Pak Sapri tadi, luar biasa, sorotannya tajam. Kita bagaikan ikan dalam akuarium. Satu sisi hilang, ketahuan Bapak dan Ibu. Kita ini beda dengan guru, bukan maksud membeda-bedakan, tapi memang kita ini beda memang, Bu. Kalau di sekolah itu guru agama sama guru di luar agama beda kali. Nah, pandang sorotannya itu luar biasa. Kalau misalnya ada nanti wali kelas melakukan sesuatu yang tak pas, beda itu sama guru agama. Mau nanti sebulan ini nggak lupa orang, guru agama kayak gitu, wih mereka, ya kan? Nah, di luar biasa. Tapi nilai kita tinggi, Ibu, ya kan? Nilai guru-guru agama ini apa namanya? Membawa anak-anak supaya beradab, ya. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini, waduh, adabnya ampun kita, Ibu, ya kan? Ngampun kita. Makanya saya pikir guru yang paling capek hari ini ya SD, saya pikir kan. Capek minta ampun. Saya, Ibu, pernah saya mengajar sekolah di Tembung Al-Barkah, Pasar 7, Gang Salah, tahun 2005. Anak itu lompat sana naik sepeda, maka saya masih kuliah ya, Ibu ya, jadi belum ada pengalaman lah. Jadi naik ke atas meja lari-lari, aduh capeknya. Tapi kalau yang sekarang saya rasa udah gak beda. Ya kan, tak tahu dah karena anak-anak yang agak-agak ekonomi bagus, tak tahu saya ya. Tapi yang pasti secara umum Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini, tantangan yang kita hadapi betapa luar biasanya ya akhlak hari ini. Makanya ada istilah pendidikan karakter. Kita hari ini berfokus ke sana. Jadi berapa banyak hari Bapak Ibu anak-anak yang jadi begal, ya kan? Padahal bukan yang nggak sekolah, orang itu sekolah tapi lari juga. Hari ini yang menjadi begal tuh anak-anak tamat-tamatan SMP SMA-nya. Kita yang sudah umur 40 takut kita sama anak SMP. Jadi orang bawa kelewang, tak bawa apa orangnya kan di jalan itu. Pernah lagi viral Bapak Ibu di jalan tol itu orang ditunggu orang itu, apa itu, bus kelewang. Ngeri Bapak Ibu. Saya, Bu, sampai pernah saya pas musim-musim begal itu lagi viral-viralnya, saya ada yang undang kuliah subuh, saya tolak Bapak Ibu. Serem aja saya pikir. Bawanya kereta, Ibu. Jadi seram itu. Iya, tentang Ustaz. Jadi inilah hadap yang kita hadapi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu
tahu daerah Jermal. Ini saya sebut aja lebih enak, ya udah jelas. Hah? Daerah ibu ini lah. Betul. Aduh, Ketua MUI Medan Amplas, ya kan? Badrin Rizali. Dia bilang sama saya, ayo kita kumpulkan warga, biar kami bawa juga pasukan kami dari Medan Amplas. Kita gerebek itu di Jerman itu, apa itu katanya? Apa namanya Bu? Bawa tawaran bawa, iya kan? Kita, ya sarangnya. Jadi saya bilang sama dia, Ustaz, saya bilang, kalau cuma kita yang nggak ada apa-apanya kita ini, sedangkan polisi itu takut, dia bilang, bawa tembak tuh loh Pak. Ya. Jadi macam mana Ibu? Aduh, sekarang tuh baik pula. Kenapa? Baiknya setiap hari Jumat mereka bagi-bagi beras sama Ibu. Jadi saya beli lontong lah saya di Pasar Merah itu. Saya bilang tadi malam di sana ada acara gitu. Siapa? Si Polan ya. Tahu dia Bu, bandar-bandar itu namanya. Kenapa? Iya, kami dapat beras di sini katanya. Jadi setiap hari Jumat mereka bagi-bagi beras. Seluruh janda-janda tua dapat. Bahan bekal Ibu. Terakhir pernah lagi berapa ada 10 bus ya. 25 bus ya? Iya betul lah. Dibawanya Ibu pikir wisata. Ya. Kelawak gitu ya Bu ya. Apa yang terjadi? Warga yang dibawa itu cinta sama dia. Iya kan? Macam mana? Terbahan kotoran gitu ya Bu. Iya, kedok lah ya. Royal pula bagi-bagi. Iya. Justru yang kerjaannya bagus, Tak membantu. kaya dia, nggak ada pedulinya. Iya. Jadi bingung kita hari ini Ibu. Iya. Yang kerja kayak gitu peduli. Orang hari ini, ibu-ibu kita hari ini kalau belanja ke pajak, di sana harga cabai 2.500, di sana 3.000, padahal lebih jauh lagi yang 2.500 tuh, lebih dekat yang 3.000. Didatanginya Bu yang jauh itu. Kenapa kok ke sana? Murah, cuma beda gopek padahal dulu. Sampai begitulah apa itu? Iya kan? Jadi keadaan kita hari ini Bu, ya kan? Beras yang hari ini 79 per 5 kilo udah naik lagi, iya kan? Udah naik lagi beras. Jadi, nah dengan keadaan kami seperti itu, yang terus melambung harga-harga di pasar, datang pula bantuan seperti itu, nah adalah, iya siapa yang tak mau, iya kan? Saya tengok ada nggak saya sebut namanya lah, ketua perwiritan ya. Ibu itu rajin kali ke masjid, wirid. Udah, malah ikut pun ibu itu nerima. Apalagi bilang datang beras ke sana 5 kilo tiap Jumat. Sedang alhamdulillah kata ibu itu. Murah rezeki ya. Tahu dia dari siapa itu? Itulah. Padahal akibat mereka lah Bapak Ibu, kita nggak nyaman jalan malam-malam. Jadi bekal orang di sana. Akibat sabu tadi. Ya kan? Nah inilah keadaan kita ini ya. Makanya apa namanya, sejalanlah dengan apa yang hari ini berikan kita, istilah berikan karakter. Makanya kami pun Bapak Ibu di sekolah itu kami buat adat dulu baru ilmu, kami tempelkan gitu apa itu di dinding teman itu. Hari ini itulah ya. Jadi kalau guru-guru agama ini harus banyak bicara adat kepada anak kita hari ini. Harus banyak bicara adat. Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi sesama kita harus membangun silaturahmi yang baik, ukhuwah Islamiyah, tapi tak cukup itu. Kita juga harus sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, tidak kita biarkan mereka begitu larut dalam karena Bapak Ibu anak-anak hari ini pun walaupun kita tengok baik depan nokoh Bapak Ibu hati kita, ya kan? Memfitnah pun dia tidak mau. Nah, jadi pernah kejadian jatuh kulit apa? Dia menurut es jatuh, pijaknya terpleset.
ayahnya kebetulan lawyer. Jadi karena dia jatuh muntah malu entah apa, diketawain temannya, disampaikannya lah kepada orang tuanya bahwa dia ditolak temannya, jatuh. Dia lupa ada CCTV di situ, Ibu. Dah, akhirnya datanglah orang tuanya dengan menganggarkan saya lawyer, bangganya dengan kata-kata lawyer, teman ibu. Kamu bisa ini begini, dia nggak terima anaknya ditolak. Mana orang disuruhnya panggil orang tua si anak yang nolak tadi. Singkat cerita, begitu dipanggil kedua belah pihak, ibu, diharapkan ditunjukkan minta maaf ya, teman ibu. Itulah anak kita hari ini. Jangan kalau ada laporan anak kita, udah apa istilahnya, Bu? Dicek dulu kebenarannya, ya kan? Gak usah langsung kita percaya. Nah, hal-hal yang begini saya kalian percaya, ibu udah lebih tahu lah itu, ya kan? Saya hanya sekedar saja, udah tahu lah kita ini guru-guru hebat hari ini yang hadir, hal yang semacam ini pastilah sudah tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Terakhir, apa yang harus kita lakukan, Ibu, untuk membina mental kita ini? Jangan lupa doa, Bapak Ibu. Karena tak cukup ikhtiar yang kita lakukan tadi, nggak cukup kalau tak ada doa yang harus kita lakukan. Hari ini banyak orang malas sekali berdoa, dianggapnya udah cukup dengan usaha-usahanya, apalagi ekonominya mapan barangkali, itu udah nggak usah doa lagi. Padahal Bapak Ibu, doa itu luar biasa. Ini kita tunjukkan sedikit ayat-ayatnya. Dulu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dibuang Allah ke alam maya pada ini, apa yang dia buat? Doa, Ibu. Buka Al-Quran surah Al-A'raf 23. Bunyinya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu hari ini kita pakai, tak pernah tinggal. Demikian juga dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika Allah utus ke kampung Ninawa, lalu masyarakat Ninawa menolak Nabi Yunus, bahkan ironisnya mereka ancam bunuh. Akhirnya Yunus lari dari tugas. Singkat cerita, naik kapal bermasalah. Solusi harus lompat laut. Rupanya sudah ada ikan besar siap menelan Nabi Yunus. Apa yang dia baca? Buka Al-Quran surah Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi doa, Ibu. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu dia berhadapan dengan umatnya, gak ngerti umatnya apa dibilangnya. Orang lidahnya dulu terbakar kan? Apa yang dia bilang? Buka surah Toha 25-28. Apa bunyinya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu hari ini kita amalkan, apalagi kita mau cakap di orang banyak. Dulu orang-orang tua di kampung, dua yang mereka sampaikan. Nah, kalau kamu kepingin jangan hilang darah gemuruhmu, pertama pergi kamu ke sungai, kamu cari air yang berputar-putar itu, kata ibu, ya kan? Kamu timba, kamu minum, baca sholawat. Kalau di kampung dulu, Bu, apapun kejadiannya, apapun masalahnya, doa satu, sholawat, nggak ada yang lain. Kalau kita yang sekolah, iyalah, ini doa ini doa ini, ya kan? Kalau mereka sholawat aja, tapi jadi kepada ibu. Terus apa kata dia? Yang kedua, jangan lupa baca Rabbi syrah li sadri. Nah, saya amalkan, Bapak Ibu. Tapi memang rupanya betul. Dulu, Bu, kalau sudah, jangan gini kan rame nih. Dua orang aja depan saya udah gini, Bu. Gak bisa cakap. Luar biasa ya. Nah, kalau kita guru-guru mungkin kan udah biasa daripada anak. Allah bisa karena biasalah kata orang Minang. Begitu juga Bapak dan Ibu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dulu sebelum dia punya anak seperti Ishak dan Ismail, dia bilang apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku yang soleh. Betul, lahir Ishak, Ismail ya. Lahir Ismail, lahir Ishak. Bahkan cucunya Nabi cucunya Nabi Yakub pun jadi nabi. Bahkan cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam pun jadi nabi, bahkan rasul. Hebat doa. Makanya pantas apa kata Nabi kita Muhammad, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u senjatul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, enggak, itu cukup Bapak Ibu ya. Enggak saya contohkan banyak-banyak Nabi lagi masalah doa ini. Itu sudah cukup untuk sebagai apa kita pedoman kita. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, yuk kita banyak berdoa untuk anak-anak kita hari ini supaya menjadi anak yang berkualitas.
seperti yang diharapkan negara kita menjadi generasi emas di tahun 2045. iya betul, di tahun 2045. Hari ini Ibu, hati-hati kita Bu ya. Sedikit sebelum saya tutup, pertarungan antara Israel dan Iran itu meskipun sudah terjadi gencatan senjata, tapi ini bisa berpotensi mana sahabat Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena ulama-ulama Iran itu sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak bagi orang yang mampu memenggal kepala Trump. Ngeri kali, bisa terjadi lagi tuh. Nah, sementara Thailand dan Kamboja sudah pun hampir berperang nih. Datang lagi junta militer Myanmar dengan Indonesia sudah ingin melakukan operasi militer non perang. Apa cerita non perang? Bisa perang juga itu Pak Ibu. Makanya potensi perang dunia ketiga bisa terjadi di setiap waktu. Maka harus kita jaga dengan doa-doa kita Bapak Ibu. Kalau sudah perang, saya pernah dengar Allah perang pun nggak apa-apa itu, Bu. Walaupun perang itu yang terjadi di sana kita terkena imbasnya. Sekarang aja kita menjadi harga-harga, itu pasti meletup segala harga. Masih mending Bu mahal. Tak ada. Ini beli barang. Tak ada barang. Banyak duit Bu, misalnya, tak ada jualnya. Ajab. Nah, kemudian, jadi inilah kita. Mari sama-sama kita kuatkan diri kita dengan doa-doa kita, kemudian dengan ikhtiar kita, kemudian dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita hari ini. Tapi itu Bu yang terutama Bu, mari sama-sama kita perkuat silaturahmi kita, karena itu nanti yang membawa kita ke tempat yang lebih baik.